Hmm. Selamat sore, adik-adik dan Bapak Ibu pendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vetika dari OSI. Adik-adik bisa memanggil saya Miss Vetika. Pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar bersama adik-adik, juga Bapak Ibu pendamping untuk persiapan OLC tingkat provinsi mata pelajaran atau cabang lomba berhitung untuk TK ya. Langsung saja kita buka kisi-kisinya. Sudah dapat semua ya kisi-kisi untuk eh, lomba berhitung tingkat TK. Baik, yang pertama kita akan belajar materi mengenai pengenalan angka. Ini simbol angka 1 sampai 50 atau lebih. Kemudian materi yang kedua, konsep kuantitas. Eh, di sini mencakup konsep banyak sedikit. Jadi nanti adik-adik menentukan banyak sedikit, kemudian lebih banyak, ada lebih sedikit, dan sama banyak. Nah, ini nanti diterapkan melalui benda konkret atau benda nyata. Kemudian materi yang ketiga itu bentuk geometri. Bentuk geometri itu bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, dan segi empat. Kemudian yang keempat, pola sederhana. Materi pola sederhana di sini mencakup pola berulang sederhana dengan warna, bentuk, ukuran, atau bisa juga angka yang berulang. Kemudian materi yang kelima, konsep ukuran. Materinya mencakup membandingkan dua benda atau lebih berdasarkan ukuran. Berarti eh, nanti bisa lebih banyak, lebih besar atau lebih kecil, lebih tinggi, lebih pendek, dan seterusnya. Kemudian materi yang keenam, mengelompokkan benda. Di sini adik-adik mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, atau ukuran yang sejenis. Jadi mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Materi yang ketujuh, operasi hitung dasar. Operasi hitung dasar di sini adik-adik belajar tentang penjumlahan dan pengurangan sederhana. Kemudian yang kedelapan, konsep waktu dan ruang. Di sini mencakup nama-nama hari, ada hari Senin sampai hari Minggu, kemudian waktu menunjukkan pukul berapa dan arah utara, timur, selatan, barat, seperti itu. Kemudian yang kesembilan ada konsep nilai uang. Ini ada mata uang logam dan kertas serta nominal dasarnya. Yang ke-10 materinya pengukuran berat. Ini di sini membandingkan berat suatu benda. Apakah benda itu lebih berat atau lebih ringan daripada benda yang lain. Membandingkan antara satu benda dengan benda lain. Kemudian yang ke-11, pola kompleks. Ini ada pola bervariasi dan teka-teki logika angka dasar. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan mengenai materinya? Jika tidak ada, lanjut ke latihan soal. Ini saya sajikan beberapa soal untuk berhitung tingkat TK. Nanti adik-adik bisa
berpartisipasi aktif untuk menjawab. Kita belajar bersama di sini. Eh, ini materi pengenalan angka. Lambang bilangan dari kata 25 adalah jawabannya yang ada yang tahu jawabannya apa? A. Iya, betul sekali jawabannya yang A. Ini masih tentang pengenalan angka. Angka yang berada di antara 34 dan 36 adalah, 35. iya, betul sekali 35. Karena 33 itu sebelum 34. Kalau jawaban yang C, 37 itu setelah 36. Lanjut ke materi selanjutnya. Ini konsep kuantitas atau jumlah. Kotak A berisi 5 apel, kotak B berisi 3 apel. Pernyataan yang benar adalah kotak A lebih sedikit dari kotak B, B, kotak A lebih banyak dari kotak B, atau C, kotak A sama banyak dengan kotak B. Jawabannya yang B. benar, iya betul sekali. Kotak A lebih banyak dari kotak B karena apel yang ada di kotak A itu jumlahnya 5, sedangkan apel yang ada di kotak B berjumlah 3. Jadi lebih banyak yang kotak A. Jawabannya yang B. Selanjutnya, kelompok benda manakah yang jumlahnya paling sedikit? 3 pensil, A, 3 pensil, B, 5 buku, atau C, 2 tas. Yang jumlahnya paling sedikit ya? 2 tas. Ya, 2 tas. Yang C jawabannya. Materi selanjutnya, bentuk geometri. Pertanyaannya, atap rumah tradisional pada umumnya menyerupai bentuk geometri. A. Lingkaran, B. Segitiga. Segitiga, C. Segi empat. Segitiga. Iya, B. Segitiga. Bisa yang praktiknya, Neng. Selanjutnya, masih materi bentuk geometri. Bentuk geometri yang tidak mempunyai sudut sama sekali adalah A. Segitiga. Lingkaran. C. 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 Ya, betul sekali. C. Lingkaran. Jadi yang tidak punya sudut itu lingkaran. Selanjutnya, pola sederhana. Ini ada 2 soal. Soal yang pertama, pola angka 1, 2, 1, 2, 1, titik-titik. Kelanjutan pola tersebut adalah angka A1, B. B2, C3. Jawabannya ya, B2. B2. Iya, pintar. Selanjutnya di sini ada pertanyaan masih tentang pola sederhana. Di sini ada pola warna. Pertanyaannya, pola warna baju ada biru, hijau, putih, biru, hijau, titik-titik. Warna kelanjutannya adalah, C. 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 ya betul, Putih. 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 Lanjut ke materi konsep ukuran. Di sini ada konsep ukuran. Penggaris guru sepanjang 1 meter dan penggaris murid 15 cm. Jadi
seorang guru mempunyai penggaris sepanjang 1 meter dan ada seorang murid mempunyai penggaris sepanjang 15 cm. Pertanyaannya, penggaris murid lebih A panjang, B pendek, C tinggi. B, pendek. Iya pendek. Karena 1 meter itu lebih panjang dibanding 15 cm atau kebalikannya. 15 cm itu lebih pendek daripada 25. 1 meter. Ini masih tentang ukuran panjang. Kebetulan ini soalnya sama, saya ambilnya sama ukuran panjang. Bisa saja nanti eh, tentang berat suatu benda atau tinggi suatu benda juga bisa, atau suhu juga bisa. Pertanyaan yang selanjutnya, tali rafia sepanjang 5 meter lebih titik-titik daripada tali rafia sepanjang 2 meter. Lebih A pendek, B panjang, C lebih kecil. 5 meter lebih apa? Panjang, panjang. Lebih panjang. Betul sekali jawabannya yang B. Selanjutnya materi tentang mengelompokkan benda. Ada 2 pertanyaan, saya contohkan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jika kamu mengumpulkan tomat, cabai, dan apel merah, kamu mengelompokkan berdasarkan persamaan A, bentuknya, B, warnanya yang sama-sama merah, C, ukurannya. Di sini tomat dan cabenya sudah B, matang. merah. Oh iya, betul sekali, pintar. B, jawabannya ya, warnanya sama-sama merah. Apa nih? Pertanyaan selanjutnya, kelompokkan hewan yang bisa terbang di udara. A, ikan dan katak. B, burung dan kupu-kupu. Atau Burung C, dan kupu-kupu, burung dan kucing dan kupu-kupu. kelinci. Iya, burung dan kupu-kupu. Sekarang Miss tanya, Miss Vetika tanya, kalau ikan dan katak itu bisa apa? Nang, Berenang, iya pintar. berenang. Kalau kucing dan kelinci, Bisa jalan. ya bisa berjalan. Betul sekali ya. Lanjut ke materi selanjutnya tentang operasi hitung dasar. Ini di sini disajikan dalam soal cerita. Kakak mempunyai 3 balon, lalu ayah membelikan lagi 2 balon. Balon kakak sekarang ada A, Lima, 4. Oh lima, iya, betul sekali ada 5. lima. 3 ditambah dengan 2. Jawabannya B, 5. Masih tentang operasi hitung dasar. Di atas meja ada 7 buah kue. Lalu dimakan adik sebanyak 3 buah. Sisa kue di atas meja adalah A, Empat, 4, B, 5, C, 10. Jawabannya ya? empat. Iya, betul. 4. 7 dikurangi 3. Jawabannya 4. Selanjutnya, tentang konsep waktu dan ruang. Di sini, waktu bisa menunjukkan angka pukulnya atau ditunjukkan dengan suasananya, dideskripsikan dengan suasananya, atau
dengan petunjuk. Ini di sini dengan petunjuk. Ya, yang saya sajikan contohnya dengan konsep waktu dengan petunjuk. Matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam pada titik-titik hari di sebelah Malam, barat. A. malam, malam. Pagi, Sore, sore, B. sore. Sore, Sore, sore. C. Siang. Iya, sore. Selanjutnya, urutan nama hari yang benar setelah Kamis adalah setelah Kamis A. Jumat. Jumat, Jumat, Oh iya, Jumat. betul. Jumat. Jumat. Setelah hari Kamis itu hari Jumat. Bisa juga hari 2 hari setelah hari Kamis. Bisa pertanyaannya seperti itu. Atau hari sebelum sebelum hari Kamis. Atau 2 hari sebelum hari Kamis. Bisa juga pertanyaannya seperti itu. Ini gampang ya, mudah ya. Kalau 10 hari sebelum hari Kamis. Sekarang konsep nilai uang. Uang logam Rp100 memiliki lambang penulisan angka nominal A, 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 B, atau C. A, 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 betul. A. Iya, betul. A. Kan 100. Bila kamu menukarkan satu lembar uang Rp2.000, kamu bisa mendapatkan 2 lembar uang bernilai jika kalian menukarkan uang 1000, 1000, 1.000. 1000. Iya, betul sekali. Pintar. Ya, Sekarang pengukuran berat. Saat bermain bermain jungkat-jungkit, tahu jungkat-jungkit ya? Anak yang berada di posisi bawah menandakan ia lebih A ringan, B berat, atau C kecil. Kalau jungkat-jungkit yang ada di bawah lebih, yang B. Yang B. iya, yang B. lebih berat. Betul sekali. Di atas berarti apa? Pertanyaan selanjutnya, jika dua benda ditimbang dan timbangannya sejajar lurus rata, berarti kedua benda A sama berat, B satu lebih berat, C satu lebih ringan. Sama berat. Sama, Berat. iya sama berat. Kalau sejajar berarti sama berat. Sekarang nomor 11, pola kompleks. Teka-teki angka 2, 4, 6, 8, titik-titik. Angka berurutan logika berikutnya adalah, 10, 10. iya berarti 2 jadi 4 ditambah berapa? 2. 2. 4 jadi 6 ditambah, dari 4 ke 6 ditambah 2. berapa? 2 lagi, berarti polanya ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2 juga. Jadi dari 8 ditambah berapa biar di sini, oh ya, dari 8 ditambah 2 hasilnya 10. 10. Iya benar, pintar. Sekarang masih pola. Ada 3 kelinci. Kelinci pertama punya 2 wortel. Kelinci kedua punya 4 wortel. Pola logikanya, kelinci ketiga punya berapa wortel? A 5, 6. 6. B 6, C 7. Iya betul 6. Ini juga sama. Kebetulan Miss Fatika mengambilkannya ditambah 2 sama dengan soal yang pertama. Dari 11 materi ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah jelas semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Soalnya ada gambar gak? Iya, soalnya nanti ada gambarnya. Untuk jumlah soalnya nanti Nanti
Iya, kenapa? Nanti dibacain nggak? Oh, nanti untuk di juknisnya tidak disebutkan. Nanti coba eh, Bapak Ibu pendamping menghubungi panitia di grup WhatsApp untuk soalnya teknisnya dibacakan atau tidak untuk yang TK. Waktu pengerjaannya berapa lama ya? Waktu pengerjaannya 60 menit, jumlahnya 25 soal pilihan ganda. Untuk benar salahnya, Ibu sudah tahu skornya berapa poinnya? Di Juknis sudah Iya, ada ya? sudah ada di Iya, juknis ya. iya betul. Ada yang mau ditanyakan? Pengisiannya itu langsung di itu kan ya Mbak, apa di lembar soalnya bukan pakai LJK kan ya Eh, kalau Pak, TK? kalau TK di Juknisnya ini berbeda dengan tingkat kota. Kalau tingkat provinsi menggunakan LJK. Jadi nanti lingkaran yang ada di LJK dipenuhi, satu lingkaran penuh, tidak Oh, gitu ya. Soalnya kemarin disilang. saya tanya, admin disilang sih katanya. Oh, Iya, saya disilang. tanya juga gitu ya, dapat infonya ya. Oh, Disilang, nggak pakai iya. LJK. Kan saya konfirmasi lagi. Iya, berarti mengikuti info yang terbaru. Kalau di juknis yang saya dapatkan itu seperti itu. Mungkin karena saya tidak langsung terjun ke lapangan, jadi mungkin ada pembaharuan seperti itu, Bu. Hmm, terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Eh, Jika tidak ada, ini masih ada waktu 5 menit. Ternyata eh, kemarin dari pihak teknisinya salah men-setting. Ini harusnya selesai, harusnya nanti Zoom-nya itu sampai SMP selesai pukul 21. Ini 4 menit lagi selesai. Nanti untuk sesi selanjutnya saya mungkin ini saya akhiri dulu karena untuk mempersiapkan sesi selanjutnya biar bisa berjalan dengan lancar. Sudah jelas semua, adik-adik? Bapak Ibu Sudah. sudah Bapak Ibu pendamping sudah jelas. Ya, sudah banyak. Oh, baik, saya akhiri pelatihan kita pada sore hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan ada kesalahan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.